Pundari kaksi Sabahia biantara suci Om kesama Dewa Swaru parani kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadi siwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manasu dosa permadat kesamam Om Santi Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi, diantaranya program Dikti Saintek berdampak, perguruan tinggi harus menjadi bagian dari identitas sosial. Jaga kawasan Jatiluwih, tegakkan kembali kebijakan pariwisata berbasis budaya. Dan jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Yupi Hari, pemirsa inilah Seputar Bali selengkapnya. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kemdikti Saintek, telah resmi meluncurkan program Dikti Saintek berdampak. Program ini bertujuan untuk mentransformasi pendidikan tinggi di Indonesia agar lebih relevan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Menurut Wamendikti Saintek Profesor Fauzan, Dikti Saintek berdampak bukan hal yang baru, tetapi merupakan suatu penguatan terhadap program Kementerian Pendidikan Tinggi yang sudah ada. Ia menjelaskan bahwa dinamika kehidupan sosial ekonomi bangsa Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Di satu sisi keberadaannya perguruan tinggi yang memiliki SDM unggul memiliki riset yang adaptif semestinya bisa diimplementasikan untuk menjawab persoalan di masyarakat. Oleh karena itu, perguruan tinggi diharapkan tidak hanya menjadi menara gading, tetapi harus menjadi bagian dari entitas sosial. Sehingga kami berharap perguruan tinggi tidak hanya berada dalam menara gading, tetapi harus menjadi bagian dari entitas sosial. Karena menjadi bagian dari entitas sosial itulah, maka harus berdampak. Ya, harus berdampak. Ini adalah semangat. Sehingga tidak ada negara maju di dunia ini yang tidak
bekerja sama atau tidak ditopang oleh perguruan tinggi yang hebat. Pihaknya mendorong perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk melakukan aktivitas yang bernilai dan bermanfaat untuk masyarakat. Andika dan Agus Sudiatmika, Bali TV. Universitas Udayana melaksanakan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB tahun 2025 akan berlangsung selama 2 hari, yaitu tanggal 12 dan 13 Agustus 2025. Mengusung tema Besar Ksatria Abipraya Adya Staning Dharma, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang pengenalan kampus, melainkan juga momentum strategis menanamkan nilai-nilai ketahanan, resilience, dan semangat mengudayanakan Udayana. PKKMB tahun ini diikuti oleh 6.500 mahasiswa yang terdiri dari 6.372 mahasiswa baru, 119 mahasiswa lama dan 9 mahasiswa baru program kelas internasional. PKKMB ini juga dihadiri Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia Profesor Dr. Fauzan MPD. Salah satu sesi penting PKKMB tahun ini adalah Suara Ksatria, yakni orasi perwakilan mahasiswa baru dari 13 fakultas yang dikurasi melalui proses open recruitment sampai wawancara. Suara Ksatria tahun ini memberikan ruang ekspresi pada mahasiswa baru untuk menyuarakan kontribusi dan komitmen melalui perspektif rumpun keilmuan mereka. Selain itu, esensi dari kegiatan ini bukan semata perkenalan, namun sebagai tonggak pembentukan identitas akademik. Ketua Umum PKKMB tahun 2025 Inyoman Bagiastra menegaskan bahwa filosofi utama PKKMB tahun ini adalah mengembalikan mahasiswa pada jati diri sebagai insan akademik yang menjunjung kebenaran dan pengabdian. Kegiatan PKKMB tahun 2025 sudah sangat mengikuti ketentuan dari kementerian bahwa tidak ada suatu tindakan atau kegiatan perpeloncoan atau kekerasan yang dilakukan, lebih banyak edukasi dengan peningkatan daya pikir, nalar dan sebagainya dalam upaya mempersiapkan mahasiswa di dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Sementara Rektor Universitas Udayana Profesor Iketut Sudarsana menyatakan PKKMB merupakan gerbang awal bagi mahasiswa untuk mengenal lebih dekat lingkungan kampus, nilai-nilai luhur Tridharma perguruan tinggi, sistem pembelajaran, organisasi kemahasiswaan, dan berbagai kesempatan untuk mengembangkan diri. Nah, di dalam penanggulangan bullying dan juga kekerasan, termasuk juga verbal maupun non-verbal, ini kami selalu ingatkan karena di Universitas Udayana juga sudah memiliki yang namanya adalah unit PPK ya, yang sudah dikembangkan, namanya sekarang adalah PPK PT. Nah, inilah yang akan kita nanti sampaikan juga salah satu materi terkait dengan isu bullying dan juga isu kekerasan seksual dan pelecehan dan sebagainya, termasuk juga bela negara. Itu semua kita nanti ada materi yang kita beri. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia Profesor Fauzan menyatakan, selain kekerasan dan bullying, pemahaman tentang judi online dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang juga sangat penting diberikan kepada mahasiswa PKKMB. Kecenderungan munculnya kekerasan-kekerasan, baik kekerasan verbal, kekerasan fisik, termasuk tadi yang disebut bullying itu, tapi selain itu juga beredarnya obat-obat terlarang, termasuk juga perilaku judel dan lain sebagainya. Hal-hal yang seperti begitu ini menjadi penting untuk disampaikan pada anak-anak calon mahasiswa, karena memang mereka ini adalah generasi yang diharapkan dapat melanjutkan estafet kepemimpinan di negeri ini. Kegiatan PKKMB juga dirancang menyeluruh melalui rangkaian prahari puncak seperti temu pangus, capacity building, mentoring, dan menjelajah Udayana secara virtual. Metode ini dinilai efektif dan efisien dalam mengenalkan kampus tanpa kehilangan esensi edukatifnya. Andika dan Agus Sudiatmika, Bali TV.
Sementara itu pemirsa, program unggulan pemerintah Kabupaten Tabanan, Bupati Ngantor di Desa atau dikenal dengan Bungan Desa, kembali menyapa masyarakat. Kali ini Bupati Tabanan Ikomang Gede Sanjaya bersama Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan, Nyonya Rayi Wahyuni Sanjaya, berkantor di Desa Wanesari, Kecamatan Tabanan kemarin dalam gelaran Bungan Desa ke-59 yang diwarnai pelayanan langsung, bantuan dan aksi sosial, serta penguatan potensi desa. Rangkaian Bungan Desa kali ini diwarnai dengan penggak PKK atau warung pangan yang dikelola oleh kelompok PKK guna pemberdayaan kesejahteraan keluarga, khususnya di Desa Wanesari. Kegiatan diawali dengan penyerahan buku di perpustakaan keliling oleh Nyonya Rayi Wahyuni yang juga selaku Bunda Literasi, disambung kunjungan ke penggak PKK yang diikuti 125 lansia sekecamatan Tabanan. Saat itu turut hadir anggota DPRD Tabanan, para asisten dan kepala perangkat daerah, serta masyarakat desa yang terdiri dari petani, lansia, dan anak-anak. Kunjungan ini menjadi simbol nyata sinergi antara pemerintah kabupaten dengan desa. Sebagai Bunda PAUD Kabupaten Tabanan, Nyonya Rayi Wahyuni juga menyerahkan pemberian makanan tambahan atau PMT kepada anak-anak PAUD Desa Wanesari secara simbolis sebagai dukungan terhadap tumbuh kembang anak. Bantuan gizi juga diberikan kepada keluarga dengan anak stunting. Kemudian Bupati Sanjaya bersama Bunda Rayi menuju kantor Desa Wanesari, diawali dengan penanaman pohon tabebuya di halaman depan kantor. Rombongan juga mengunjungi kelompok budidaya Pondok Wanakelo untuk panen madu kele-kele, kemudian memberikan arahan kepada calon pengantin dalam program Semara Ratih. Sebelum memberikan arahan, Bupati menyerahkan bantuan senso dan alat pemotong rumput kepada petugas lapangan Dinas Lingkungan Hidup guna mendukung kebersihan dan keindahan desa. Warga diajak untuk berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan. Bupati Sanjaya menyampaikan kesannya saat berkantor di Desa Wanesari dalam rangka kegiatan Bungan Desa ke-59. Ia menegaskan potensi yang dimiliki desa ini harus terus dikembangkan dan dikelola secara berkelanjutan. Ia menambahkan kunjungannya ke Desa Wanesari tiada lain bertujuan untuk menyinergikan program kabupaten dengan program desa. Beberapa layanan yang dibawa antara lain pembuatan KTP gratis, izin usaha gratis, kemudahan pembayaran PBB, dan kerjasama lintas sektor seperti Samsat, OJK, dan BPD. Jadi kesan pesan saya sebagai Bupati tatkala berkantor di desa sangat luar biasa, khususnya di Desa Wanesari ini yang ada 5 banjar adat, di mana tadi banyak program yang Bapak Kepala Desa ternyata juga banyak punya program unggulan. Salah satu adalah Wano Kle-Kle. Di sini ada kelompok Kle-Kle madu yang memang memiliki daya jual yang sangat bagus, manfaatnya sangat bagus, dan kita tadi rame-rame untuk manennya. Nyonya Rayi Wahyuni Sanjaya menambahkan bahwa PKK akan terus hadir membantu masyarakat bersinergi dengan pemerintah. Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian terhadap penyandang disabilitas mental dengan tujuan menciptakan ruang tinggal yang lebih layak, sehat, dan mendukung proses pemulihan. Langkah ini diharapkan dapat memberikan semangat baru bagi penerima manfaat agar memberi kualitas hidup yang lebih baik. Bedah kamar kali ini diberikan kepada Ima Dewa Dayana, 51 tahun warga Banjar Cenggolo yang merupakan penyandang ODGJ. Kehadiran rombongan tidak hanya membawa bantuan fisik, tetapi juga dukungan moral bagi keluarga penerima manfaat. Bunda Rayi menegaskan selain di Wanesari dan Sudimare, pihaknya bekerjasama dengan YKI se-Kabupaten Tabanan dan sektor lainnya melaksanakan aksi menyapa dan berbagi di Kecamatan Kediri. Nyonya Budiasih Dirga selaku Sekretaris 1 TP PKK Kabupaten Tabanan menyerahkan bantuan PMT dan sembako bagi ibu hamil, lansia, balita gizi kurang, disabilitas, kader PKK kurang mampu, penyandang kanker kerjasama dengan YKI Cabang Tabanan di kantor Camat Kediri, Tabanan. Prokopim Tabanan melaporkan. Badan Kerjasama Lembaga Perkreditan Desa BKSLPD Kabupaten Kelungkung menggelar rapat kerja tahunan Rakerta periode 2025-2026. Forum ini menjadi ajang pemantapan strategi menjaga eksistensi ekonomi desa adat sekaligus memperkuat persatuan dan kebersamaan antar LPD. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa 12 Agustus 2025 ini diikuti para peserta dari seluruh LPD di wilayah Kabupaten Kelungkung dan dihadiri LPD Kelungkung dan Bank BPD Bali Cabang Kelungkung.
Rakerta tahun ini mengusung semangat memperkuat persatuan dan kebersamaan sebagai landasan menjaga eksistensi ekonomi desa adat. Melalui forum ini, BKS LPD Klungkung menegaskan komitmen bersama dalam mempertahankan peran LPD sebagai pilar perekonomian desa yang selaras dengan nilai-nilai adat dengan tujuan akhir mewujudkan santilan jagat hita atau kedamaian dan kesejahteraan bagi masyarakat. Acara yang mengangkat tema melalui Rakerta BKS LPD Kabupaten Klungkung Kita Perkuat Persatuan dan Kebersamaan Menjaga Eksistensi Ekonomi Desa Adat menuju santilan jagat hita ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kinerja, merumuskan program kerja, dan memperkuat sinergi antar LPD di Klungkung. Rakerta BKS LPD Klungkung 2025-2026 juga menegaskan bahwa persatuan dan kebersamaan adalah kunci untuk menjaga keberlangsungan ekonomi desa adat di tengah tantangan perkembangan zaman. Bahwa rapat kerja tahunan hari ini yang kita laksanakan bertujuan untuk satu, menjalin persatuan dan kebersamaan. Jadi sebagai organisasi kita wajib menyampaikan apa yang menjadi kewajiban daripada kita sebagai organisasi dalam kaitannya dengan laporan pertanggungjawaban keuangan BKS LPD Kabupaten Klungkung, serta kita akan menyusun merencanakan untuk tahun ke depan di tahun 2025-2026. Sementara itu, Ketua Badan Kerjasama LPD Provinsi Bali Inyoman Cendikiawan mengapresiasi BKS LPD Klungkung karena sudah melaksanakan rapat kerja tahunan atau Rakerta periode 2025-2026. Secara organisasi ini merupakan kewajiban untuk melaksanakan Rakerta untuk menyampaikan pertanggungjawaban tentang apa yang dikerjakan selama setahun terakhir, termasuk melakukan evaluasi dan perencanaan kerja. Cendikiawan juga menekankan pentingnya Rakerta untuk memperkuat komunikasi dan harmonisasi antar pengurus maupun anggota. Saya kira mewakili teman-teman BKS Provinsi, pertama menyampaikan selamat bahwa BKS LPD Kabupaten Klungkung hari ini sudah bisa melakukan rapat kerja tahunan. Dan ini secara organisasi tentu merupakan kewajiban dari organisasi untuk melakukan rapat kerja ini. Pertama untuk penyampaian pertanggungjawabannya yang dilakukan selama 1 tahun, termasuk juga mengevaluasi dan untuk membuat perencanaan tahun depan. Ini bagian juga dari proses organisasi. Dengan terselenggaranya Rakerta BKS LPD Kabupaten Klungkung 2025-2026, diharapkan seluruh LPD di wilayah ini semakin solid dalam mengembangkan ekonomi desa adat. Persatuan dan kebersamaan yang terjalin diyakini mampu menjadi fondasi kuat untuk mewujudkan santilan jagat hita, yakni kedamaian dan kesejahteraan masyarakat Klungkung secara berkelanjutan. Yana, Bali TV. Jaga kawasan Jatiluwih, tegakkan kembali kebijakan pariwisata berbasis budaya. Kami segera kembali dengan laporannya. Lambung apa 4 terobosan yang terbaik? Ridho! Do! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah! Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Jadi di Nusa Penida, cuaca panas terik ini kini membuat sebagian besar wilayah Nusa Penida semakin kering dan tandus rupiah. Herawati mengatakan kini telah dilakukan penyitaan 31 juta rupiah. Tindak pidana yang telah memiliki
bagi kekuatan hukum. Dan 5 butir ekstasi berat bersih 1,70 gram. Saat diperiksa, tersangka lalu mengaku Pemirsa, di tengah masifnya pembangunan akomodasi pariwisata yang melanggar aturan di kawasan Jatiluwih, Penebel Tabanan mendapat sorotan dari berbagai pihak. Industri pariwisata Bali harus segera diselamatkan dengan tetap berlandaskan prinsip dasar pariwisata budaya. Menurut pengamat ekonomi pariwisata Jero Gede Sudibya, industri pariwisata adalah bonus. Sementara kegiatan aktivitas ekonomi dan kebudayaan masyarakat seharusnya tidak dikorbankan untuk kepentingan komersil pariwisata yang berlebihan. Namun faktanya yang terjadi sekarang, bahwa kecenderungan pariwisata Bali menjadi kapitalis, di mana pariwisata yang bergantung pada para pemodal dan motifnya adalah keuntungan. Akibatnya, lingkungan alam Bali yang mengalami kerusakan, terpinggirnya masyarakat lokal, dan nilai-nilai budaya kian tergerus. Ditambahkan, tantangan ke depan adalah bagaimana pemerintah melakukan revisi aturan terhadap industri pariwisata di Bali. Tantangannya para pemirsa adalah tegakkan kembali kebijakan pariwisata berbasis kebudayaan. Kedua, tegakkan aturan hukum, terutama yang berkaitan dengan pengaturan tata ruang dan tindakan-tindakan yang untuk meminimalkan kegiatan kriminalitas. Kita sudah sama mengetahui, pelanggaran terhadap aturan hukum perizinan hotel, restoran, villa dan lain-lain. Itulah mengakibatkan terjadinya pembangunan investasi yang terlalu cepat. Terjadi kemacetan di mana-mana, bahkan sekarang sedang mengalami krisis sampah. Peringatan yang disampaikan oleh UNESCO terhadap kemungkinan dicabutnya daerah tujuan wisata Jatiluwih sebagai warisan budaya dunia hanya memberikan signal dan bahkan peringatan, wake up call, bahwa pariwisata Bali, industri pariwisata Bali mesti ditata ulang dengan baik. Lebih lanjut dijelaskan, tanpa penegakan hukum yang kuat dan tanpa rencana tata ruang yang baik, maka pariwisata yang bersahabat dengan lingkungan tidak akan terwujud. Peringatan yang dikeluarkan oleh UNESCO terhadap WBD Jatiluwih menjadi sebuah momentum bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah pasti dan terukur sehingga aturan hukum dapat ditegakkan. Andika, Bali TV. Pemirsa, saat ini telah banyak tempat pengolahan sampah TPS maupun TPS terpadu atau TPST yang berupaya mengolah sampah organik menjadi produk yang bernilai ekonomis seperti pelet atau briket, cairan ekoenzim maupun media tanam atau kompos yang telah banyak diproduksi. Namun produk yang dihasilkan TPS ini masih terkendala dalam hal pemasaran. Berinovasi membuat berbagai produk olahan dari sampah organik yakni TPS Sadu yang dikelola oleh Desa Sumertekaje, Kecamatan Denpasar Timur. TPS yang beroperasi sejak tahun 2020 dan berdiri di atas lahan 10 are ini setiap harinya menerima sekitar 6 hingga 8 ton sampah, di mana 60 hingga 70% diantaranya merupakan sampah organik. Sampah tersebut kemudian ditempatkan di box-box penampungan dan disemprot dengan cairan khusus sehingga tidak menimbulkan bau.
Untuk menghasilkan nilai tambah, sampah organik ini diolah menjadi sejumlah produk seperti kompos atau media tanam yang diberi nama metasadu, briket, dan juga bioenzim. Proses pengolahannya menggunakan sistem biodrying dengan kombinasi sistem anaero dan sistem aero. Dari sampah organik yang ada bisa diolah sekitar 3-4 ton menjadi metasadu. Media tanam ini banyak diminati oleh masyarakat setempat yang bisa mengambil secara cuma-cuma ke TPS. Nantinya metasadu juga akan disalurkan ke Himpunan Desa Mandiri Indonesia atau HDMI. Sebelumnya TPS Sadu juga memproduksi pelet atau briket dari sampah organik namun terkendala masalah pemasaran. Dengan nama kita ya TPS Sadu, jadi Sadu itu kepanjangannya sampah adalah uang. Kita mau maksimalkan semua sampah itu bisa kita jadikan uang. Artinya dengan kunci kita harus mengolahnya. Jadi metasadu dari sampah organik itu pasti akan menghasilkan uang. Dan anorganiknya seperti plastik-plastik yang ada nilai ekonomis, seperti PET, seperti kardus, kertas, omplong, emberan, itu jelas pasti bisa jadi uang. Made Tirta menambahkan untuk sampah anorganik seperti plastik pemasarannya lebih mudah karena sudah ada yang membeli. Dari sampah anorganik ini diperoleh pendapatan sekitar 1,5 juta rupiah per 2 minggunya. Tinggal sampah residu yang masih sulit penanganannya karena TPS Sadu sampai saat ini belum memiliki mesin insinerator. TPS Sadu hanya memiliki mesin gibrik untuk memilah atau memisahkan sampah organik dan anorganik yang sudah tercampur. Sementara itu, Perbekal Desa Sumertekaja I Gusti Ngurah Mayun mengatakan untuk mengurangi volume sampah organik ke TPS, pihaknya juga berencana akan memberikan bantuan kepada masyarakat terkait pengadaan tebo vertikal. Untuk kedepannya, ya di samping untuk mengurangi volume sampah khususnya organik, apalagi di TPA Suung akan ditutup. Langkah kita sudah kita menganggarkan lewat APBDes terkait masalah tebo vertikal. Mungkin di tempat lain namanya tebo modern. Berapa aja masyarakat yang minta, yang mohon, itu pasti kami kasih. Lebih lanjut, Ngurah Mayun mengatakan pengolahan sampah akan lebih mudah jika masyarakat memiliki kesadaran untuk melakukan pemilahan sampah. Karena itu diharapkan sampah yang dibawa ke TPS sudah dipilah sehingga meringankan pekerjaan para petugas di TPS. Eka Yana, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi. TPA Bengkale mulai dibatasi. Buleleng siapkan alat pengelolaan sampah. Lambung apa 4 terobosan yang terbaik? Rido! Do! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Puniki kemarjang risampun angka alit nekili. Petapah kalau kebos, mepandes utawi mesangi mesin drama antar ketua banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para finalite miwah tokoh-tokoh umat ini. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen mencangin purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Sami pina kamayat nyo
saat Tuhan tak Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Buleleng telah menyiapkan alat-alat pengelolaan sampah senilai 4 miliar rupiah untuk mendukung program pengelolaan sampah berbasis sumber. Dana itu didapat dari dana BKK Pemprov Bali sebagai apresiasi terhadap Buleleng yang dinilai telah berhasil mengelola lingkungan. PLT Kadis Lingkungan Hidup Buleleng Putra Aryana menyatakan peralatan yang akan disiapkan berupa buldoser dan lain sebagainya untuk mendukung program pengelolaan sampah berbasis sumber. Pihaknya juga menjalankan program edukasi terhadap masyarakat untuk memilah sampah yang bisa bernilai jual melalui bank sampah. Produksi sampah di Buleleng 150 ton per hari dan TPA Bengkale sudah tidak bisa lagi menampungnya. Oleh karena itu armada yang bisa membuang sampah di TPA Bengkale mulai dibatasi sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Pihaknya juga mengupayakan TPST yang dibangun di masing-masing desa. Dari 128 desa dan kelurahan baru tersedia 58 TPST. Yasari Yuli, Bali TV. Pembangunan di Kabupaten Badung kini semakin masif yang mengakibatkan banyak lahan hijau beralih fungsi menjadi kawasan komersial. Hal ini terjadi di wilayah Anggungan, Desa Lukluk Mengui. Persawahan kawasan Subak di Desa Adat Anggungan semakin sempit dan terhimpit bangunan perumahan dan tempat usaha. Memasuki Desa Adat Anggungan Lukluk, terutama di wilayah persawahan menuju Desa Penarungan, terpampang papan nama kawasan ini termasuk ruang lahan hijau. Namun kini lahan persawahan ini beralih fungsi menjadi bangunan komersial seperti perumahan dan tempat usaha. Kabupaten Badung sebagai pusat perekonomian dan pariwisata di Bali menarik terjadinya urbanisasi. Kebutuhan lahan buat tempat tinggal dan usaha ini banyak menyebabkan alih fungsi lahan hijau banyak dijumpai. Dampak dari alih fungsi lahan menyebabkan lahan pertanian berkurang, apalagi di wilayah ini terdapat Pura Subak Serobian. Jika tidak ada regulasi dan perlindungan dari instansi terkait, lahan subak itu akan habis dan hanya tinggal parayangan saja. Winata, Bali TV. Harga gas LPG bervariasi, pedagang makanan bingung. Kami segera kembali dengan informasinya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Loh, nyai bengong kan? Oh, aku ngerti bu. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Awaki hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan.
maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mula aku Nyai, takdir ya Nyai. Ini pijit tangan lu, sakit hati awak-awake. Apa? Mau pijat itu? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi, matajan, metuakan. Dan ini subane gelam kekini awake ini makatang lo, awake ini makatang. Awake sing koda, awake sing idawak kenja, sing dang mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Ya semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya menceramah, jadi kayak presiden. Masih lagi sih, kita ngawake. Kene be, kene ini awake makatang, awake bermedati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Nyadap ke saya dirundungi wayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicetan awake jangan beli, lagi saya ane jangan. Wah, si lagi gini ane ngorek tempe semangatnya kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besarnya beli lo. Pemelaan nih. Pemelaan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini nah ada beli. Nak liu khasiatnya nih beli bati nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseliur, rematik, pegelinu, pilak, kesemutan, bangkang sakit pokoknya menggenap khasiatnya nih. Nih, mana gigi? Nih kan sana kona apa nak awaknya saya kita kona. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar di kakak lain nyai. Beli. Hai. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras ke pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut. Selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih penyungsung sejebak jagat pejen. Pengumpul Sijel selaku anggaran pengalian di pengumpul jumlah warga serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sejumlah pedagang makanan di seputar Denpasar mengeluhkan harga gas LPG 3 kg yang bervariasi. Dari pantauan tim Bali TV, harga satu gas LPG berkisar dari Rp18.000 hingga Rp25.000. Salah satu pedagang makanan Komang Suantara mengungkapkan dirinya telah menjual berbagai jenis masakan sejak puluhan tahun yang lalu. Salah satu pedagang makanan Komang Suantara mengungkapkan dirinya telah menjual berbagai jenis masakan sejak puluhan tahun lalu. Namun sejak terjadinya kelangkaan gas LPG 3 kg sejak beberapa minggu terakhir, Komang mengaku agak kesulitan mendapatkan gas LPG.
Untuk sehari-hari dirinya memang memiliki langganan yang kerap membawakan gas LPG. Namun ketika akhir pekan langganannya tutup sehingga Komang harus mencari gas LPG sendiri. Saat itulah Komang merasa kesulitan mendapatkan gas LPG karena saat ini tidak semua pedagang memiliki ketersediaan gas. Selain itu masing-masing pedagang memiliki standar harga yang berbeda-beda sehingga menyulitkan dirinya untuk mengatur porsi makan agar tetap mendapatkan keuntungan. Saya sih di sini punya langganan, tetap dikasih dua tabung tiap hari. Kalau hari minggu nggak dapat, kadang-kadang keliling nyarinya. Kalau harganya bervariasi, LPG-nya. Kalau langganan tetap dikasih harga biasa. Standar ya dia. Ya, kalau nyari keliling tuh harga bervariasi. Kadang-kadang masaknya agak dikurangi biar menutupi. Susahnya mendapatkan gas LPG juga dirasakan masyarakat seputaran Badung dan Gianyar. Hal ini tentunya tidak hanya membawa dampak terhadap para pedagang makanan, namun juga kegiatan rumah tangga. Dewi Swarini dan Devi, Bali TV. Sementara itu pemirsa, Pelabuhan Tua Buleleng bersiap membuka lembaran baru setelah peresmian kembali tempat ibadat Tridharma TITD Lingguan Kiong. Momen ini menjadi titik awal dari program revitalisasi kawasan bersejarah senilai 25 miliar rupiah yang dijadwalkan mulai berjalan pada Februari 2026. Menyusul rampungnya pemugaran kelenteng yang telah berdiri lebih dari 1,5 abad, Bupati Buleleng Inyoman Sucidre mengungkapkan, revitalisasi akan difokuskan untuk pembangunan kembali dermaga, penataan di pinggir Sungai Buleleng, tamanisasi dan restorasi bangunan-bangunan bersejarah di sekitarnya, serta menata kembali Pelabuhan Buleleng. Pelabuhan Buleleng merupakan salah satu heritage yang akan menjadi salah satu daya tarik tujuan wisata di Kabupaten Buleleng. Selain Brno, kemudian kawasan di Ponegoro sampai di Pelabuhan Buleleng. Karena ya kalau sekarang mungkin yang datang ke Pelabuhan Buleleng kurang nyaman. Dan saya terima kasih ini ya, karena kelenteng ini yang menjadi legend sini sudah direnovasi dan direstorasi. Nanti akan menjadi salah satu daya tarik tujuan. Salah satu tujuan di wisata di Kabupaten Buleleng, kawasan Pelabuhan Buleleng. Pelabuhan ini nantinya akan dihidupkan kembali sebagai living museum yang merangkum kisah masa VOC, perjuangan kemerdekaan hingga perkembangan masa kini. Kolaborasi antara pemugaran kelenteng dan pembenahan pelabuhan terinspirasi dari semangat umat Tridharma yang berpegang pada prinsip menata tanpa menghapus sejarah. Revitalisasi ini dirancang untuk mendukung kunjungan sekitar 12.000 wisatawan dari Taipei setiap tahunnya melalui paket penerbangan charter yang akan dimulai pada Februari 2026. Kelenteng dan Pelabuhan Tua menjadi daya tarik utama dalam paket wisata 3 hari 2 malam yang juga mencakup atraksi lumba-lumba Lovina, jelajah Kota Tua Singaraja, dan kunjungan ke Puri Buleleng. Ketua TITD Lingguan Kiong dengan total anggaran 3,4 miliar rupiah, 88% diantaranya berasal dari sumbangan umat dan simpatisan. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1873, renovasi pertama pada 1972, dan tahun 2025 ini menjadi renovasi kedua. 90% itu bisa jelaskan apa-apa aja? 90% itu jadi yang masih kita pakai hanyalah tembok. Tembok, ya, jadi semuanya dari atap, kap itu semua kita ganti. Kita menggunakan kayu berbau dari Irian Jaya. Pilar-pilar juga diganti. Pilar suku gurunya diganti semua karena udah kemakan rayap. Untuk ornamen Balinya itu baru? Ornamen baru, sebagian ada baru, tapi bukan baru, restorasi dikembalikan kira seperti semula. Selain itu, teknologi digital juga dimanfaatkan untuk pelestarian seperti pemindaian ulang lukisan dinding Samko yang kemudian dicetak di keramik agar awet untuk generasi mendatang. Transformasi ini menjadi simbol bahwa Buleleng mampu menggabungkan pelestarian budaya dengan penguatan ekonomi sekaligus memperkuat identitas kota sebagai pusat warisan bersejarah yang hidup.
Yasriuli, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan. Tom Lembong datangi KAI, bahas laporan soal Hakim PN Jakarta Pusat. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Tingkat emisi global dari mobil adalah ancaman serius. Pencemaran udara, termasuk debu halus yang diakibatkan oleh mobil, dianggap sebagai masalah serius bagi masa depan kita. Mr. An Jong-sin, seorang presiden, sang penemu, mengembangkan teknologi melalui penelitian luas. Plaumai Eco adalah hasil akhir dari penelitiannya. Plaumai Eco adalah produk inovatif yang menciptakan lingkungan di mana penghematan bahan bakar antara 10 hingga 15% dan pengurangan emisi 50 hingga 70% mungkin tercapai. Mereka berkomitmen untuk terus berusaha mengurangi polusi udara di planet kita yang diakibatkan oleh mesin pembakaran dalam. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin pembakaran dalam. Plaumai Eco. Setelah digunakan belt, mungkin seperti ini ya. Belt ini diikat kepada saringan bensin, saringan udara, dan ini dimasukkan ke bensin langsung, ya. Semudah itu? Semudah itu. Masa sih? Dan jadi hanya dimasukin? untuk sekali, untuk selamanya, tidak harus direfill lagi, ya. Ini adalah salah satu kendaraan operasional. Terlihat kan bedanya? Nah, perubahannya kan? Signifikan ya, turunnya banyak ini. Kamu masih nggak percaya kan? Iya, apakah di motor juga bisa kayak Nah, gitu ini ya? nanti kita akan buktikan juga di motor ya. Nah, ini digunakan kembali di kendaraan motor yang besar ya, kapasitas tangkinya. Dan saya mendapat informasi, Karina, bahwa satu Plaumai Eco ini yang satu batang ini, itu sebetulnya untuk 10 liter satunya. Nah, ini kembali kita akan lihat nih, Karina. Ini yang sudah, ini akan dikenakan, dimasukkan ya, Plaumai Eco-nya. Ini berapa bar ya? Dua Ini bar dua. ya? Ini kurang lebih dicobanya 2 jam kemarin. Nah, ini sudah kurang lebih 2 jam nih. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin pembakaran dalam. Plaumai Eco. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Sam-Sam Guling to Kuah Balung and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Sky, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Terus kembangkan kreativitas, YWE, dan juga narkoba.
Pemirsa, mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong mendatangi Komisi Yudisial Jakarta pada Senin 11 Agustus kemarin. Kedatangannya kali ini untuk menindaklanjuti laporan mengenai pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Pengadilan Tipikor yang menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara. Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong mendatangi kantor Komisi Yudisial Jakarta pada Senin 11 Agustus 2025. Kedatangannya kali ini untuk menindaklanjuti laporan mengenai pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Pengadilan Tipikor yang menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara yang diajukan Tom Lembong melalui kuasa hukumnya setelah menghirup udara segar berkat abolisi yang diberikan Presiden Prabowo Subianto pada 1 Agustus lalu. Tak hanya itu, Tom Lembong juga mengungkapkan kehadirannya di Gedung KY untuk menunjukkan komitmennya untuk menggugah hati nurani para pejabat Komisi Yudisial terhadap kondisi penegakan hukum saat ini. Dalam kesempatan tersebut, Tom Lembong juga menegaskan motivasi laporannya ke Komisi Yudisial soal hakim yang menyidangkan perkaranya adalah 100% untuk tujuan konstruktif. Menunjukkan komitmen saya, keseriusan saya, dan untuk menggugah nurani para anggota dan pejabat Komisi Yudisial ya supaya bersama-sama kita bisa memanfaatkan momentum dari abolisi ini untuk mendorong perbaikan yang dapat kita dorong. Dan sayangkan kalau ini tidak dimanfaatkan untuk kebaikan bersama ya. Ini peluang untuk membenahi. Sementara Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai memastikan KY akan menindaklanjuti laporan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong soal hakim yang menyidangkan perkaranya. Amzulian mengatakan bahwa semua laporan yang masuk ke Komisi Yudisial akan ditangani tanpa memandang siapa yang menjadi pelapornya. Ini menjadi atensi kita semua, menjadi momen penting, karena mungkin seingat saya baru pertama kali ada pemberian abolisi. Ya. Jadi KY tentu akan menindaklanjuti laporan ini sesuai dengan kewenangan yang ada pada kami. Tom Lembong resmi dibebaskan dari rutan Cipinang pada Jumat malam 1 Agustus 2025 usai menerima abolisi dari Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya Tom Lembong dijatuhi vonis 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada periode 2015 hingga 2016. Ia dinyatakan bersalah dan merugikan keuangan negara sebesar 194,72 miliar rupiah. Walaupun tidak terbukti menerima apapun dari kasus tersebut. Julius Warte dan Ketut Sumadias melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali yang berlaku hari ini. Pemirsa seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali, Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Yupi Hari, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.